Dulu saat aku menikahi dia, aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Istriku dulu sederhana, perhatian, dan peduli pada keluarga. Tapi sejak dia mulai bergaul dengan para sosialita, semuanya berubah. Sekarang, hampir setiap hari dia sibuk dengan acara-acara sosial, nongkrong dengan teman-temannya, dan shopping di butik-butik mewah. Aku nggak pernah melarang dia untuk punya kehidupan sosial, tapi jujur saja, aku merasa dia sudah lupa pada tanggung jawabnya di rumah. Aku yang kini harus mengurus semuanya, mulai dari mencuci baju, menyetrika, menyapu, hingga membersihkan rumah. Anak kami, aku juga yang mengurus, dari menyiapkan sarapan hingga mengantar ke sekolah. Setiap kali aku pulang kerja, alih-alih beristirahat, aku harus lanjut bekerja di rumah. Aku bukan tidak mencintainya lagi, tapi rasanya lelah. Aku hanya ingin dia sadar kalau rumah ini adalah tanggung jawab kami berdua, bukan hanya satu pihak saja. Kadang aku bertanya-tanya apakah dia masih peduli pada keluarga ini, atau apakah kehidupan sosialitanya sudah mengambil alih segalanya. Aku hanya ingin kembali ke masa di mana kami bisa berbagi segalanya, bersama-sama. Kadang aku berpikir, mungkin aku yang salah. Mungkin aku terlalu menuntut dia untuk menjadi sosok yang sempurna. Tapi apa yang aku inginkan sederhana, perhatian. Bukan soal siapa yang mengerjakan apa, tapi bagaimana kita menjadi tim, saling mendukung. Aku rindu momen-momen di mana kami duduk bersama di meja makan berbicara tentang hal-hal sederhana. Dulu dia masih sering memasak, membuatkan aku kopi di pagi hari, dan tertawa bersama anak-anak. Sekarang, rasanya kami hidup di dua dunia yang berbeda. Aku di rumah, mengurus segala hal, sementara dia ada di luar sana, dengan dunia gemerlapnya yang seolah lebih menarik daripada kami. Aku sudah mencoba bicara padanya, tapi dia selalu bilang kalau ini semua juga untuk keluarga, untuk memperbaiki citra, katanya. Katanya dengan dia bergaul di kalangan sosialita bisa membantu memperluas koneksi dan membuka peluang bagi masa depan kami. Tapi, bagaimana dengan masa kini? Bagaimana dengan kehadirannya di sini sekarang? Anak-anak membutuhkan ibunya, dan aku butuh istriku. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Aku nggak mau menyerah karena aku masih cinta. Tapi kalau begini terus, aku takut akhirnya aku cuma jadi orang asing di rumahku sendiri. Aku berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Yang paling membuatku sedih adalah anak-anak. Mereka mulai bertanya, kenapa mama nggak pernah di rumah? Atau kenapa mama lebih sering sama teman-temannya daripada sama kita? Mereka masih kecil, dan aku selalu mencoba memberikan alasan yang baik, tapi lama-lama mereka juga pasti menyadari. Mereka butuh sosok ibu, bukan hanya aku yang mencoba mengisi kekosongan itu. Aku bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi kehadiran seorang ibu itu nggak tergantikan. Aku jadi bingung, apakah yang dia kejar benar-benar untuk keluarga atau untuk dirinya sendiri. Aku nggak anti dengan kesuksesan atau popularitasnya di kalangan sosialita, tapi apa gunanya semua itu kalau dia kehilangan hal yang paling berharga, keluarga ini. Sering aku merasa sendirian meskipun dia ada di sampingku. Bahkan saat dia ada di rumah, pikirannya seakan masih sibuk dengan hal lain, media sosial, jadwal pertemuan, atau gosip terbaru dengan teman-temannya. Aku cuma ingin dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan apa yang aku rasakan dan apa yang sedang terjadi di rumah ini. Aku juga nggak tahu kapan terakhir kali kami punya waktu berkualitas berdua. Bahkan untuk duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati rasanya semakin sulit. Aku mencoba mengerti, mungkin dunianya sekarang memang lebih luas dari sekadar rumah ini. Tapi, bagaimana dengan aku? Dengan anak-anak? Kami pun ingin menjadi bagian dari dunianya. Sekarang, setiap kali aku bangun di pagi hari dan melihat setumpuk pekerjaan rumah, aku hanya bisa menghela napas panjang. Ini bukan soal beban fisik lagi, tapi lebih kepada perasaan kehilangan. Kehilangan kebersamaan, kehilangan dukungan, dan kehilangan rasa memiliki satu sama lain. Aku cuma berharap, sebelum semuanya terlambat, dia bisa melihat apa yang perlahan hilang dari hidup kami. Aku masih percaya kami bisa memperbaiki ini, tapi entah sampai kapan aku bisa terus berharap sendirian. Kadang aku merasa, setiap kali aku berbicara tentang hal ini, aku seperti berbicara pada dinding. Dia selalu menjawab dengan kalimat yang sama, aku melakukannya untuk kita. Tapi apakah benar untuk kita? Atau justru untuk memenuhi ambisi pribadinya? Aku nggak mau menghakimi. Tapi aku hanya ingin dia tahu, kalau kami, aku dan anak-anak, lebih membutuhkan dirinya daripada semua kesuksesan di luar sana. Aku pun nggak menuntut dia berhenti dari dunianya sekarang. Aku paham, mungkin dia merasa menemukan identitas baru dalam pergaulannya. Tapi setidaknya, bisakah dia menyeimbangkan?
Bukankah keluarga seharusnya menjadi prioritas pertama, bukan nomor 2 atau 3 setelah teman-temannya dan jadwal acara sosial? Semakin lama, aku juga mulai merasakan jarak di antara kami. Setiap kali aku ingin berbicara, rasanya seperti ada tembok yang sulit ditembus. Dia seolah tak lagi melihatku sebagai pasangan, melainkan hanya sebagai seseorang yang ada di rumah untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Cinta itu masih ada, aku yakin, tapi aku khawatir jika dibiarkan seperti ini, cinta itu bisa pudar. Mungkin aku terdengar egois, tapi aku hanya ingin dia kembali. Kembali menjadi sosok yang peduli pada kami, yang ada saat kami membutuhkannya. Bukan sekadar fisik, tapi juga kehadiran emosional. Aku ingin merasakan lagi bagaimana rasanya memiliki pasangan yang benar-benar hadir, bukan hanya sebagai formalitas dalam hubungan ini. Malam-malam sekarang semakin sunyi. Meski dia ada di rumah, seringkali aku merasa sendirian. Dulu kami sering berbagi cerita, tertawa bersama, bahkan bertengkar kecil tentang hal-hal sepele. Sekarang semuanya terasa hambar, seolah-olah kami hanya berbagi atap, tanpa lagi berbagi hati. Aku nggak tahu harus melakukan apa lagi untuk membuatnya menyadari. Apakah harus ada sesuatu yang besar terjadi dulu baru dia sadar? Atau mungkin dia sudah terlalu jauh terikat pada dunianya, hingga aku dan anak-anak sudah tidak lagi menjadi pusat kehidupannya? Aku masih berharap, tapi jujur aku mulai takut. Takut kalau suatu hari nanti aku hanya akan menjadi bayangan dalam hidupnya. Dan itu mungkin adalah hal yang paling menyakitkan dari semuanya. Makin hari, ketakutan itu semakin nyata. Aku bisa merasakan jarak yang dulu hanya seperti celah kecil, kini tumbuh menjadi jurang yang dalam. Kami jarang bicara, jarang saling menanyakan kabar atau sekadar duduk bersama tanpa gangguan. Ketika malam tiba, dia lebih sering sibuk dengan telepon atau media sosial, sementara aku hanya bisa mengurus anak-anak dan membereskan rumah, berharap ada sedikit waktu yang tersisa untuk kami berdua. Tapi kenyataannya, malam selalu berakhir dengan dia tertidur lebih dulu, kelelahan dengan dunianya, bukan dengan kami. Aku lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Rasanya berat ketika harus terus-menerus menjadi orang yang menjaga semuanya tetap berjalan, tanpa ada yang mendukungku. Aku tahu menjadi suami dan ayah memang tugas besar, tapi aku merasa seharusnya ini bukan tanggung jawabku sendirian. Kami dulu sepakat untuk membangun keluarga ini bersama-sama, tapi sekarang rasanya seperti aku yang memikul beban itu sendirian. Anak-anak semakin besar dan mereka mulai bertanya lebih sering. Mereka merindukan ibunya, bukan hanya sosok fisik yang ada di rumah sesekali, tapi ibu yang benar-benar hadir di dalam hidup mereka. Setiap kali mereka bertanya, aku cuma bisa menjawab dengan senyum yang dipaksakan, berusaha meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di dalam hati, aku sendiri nggak yakin. Aku takut mereka mulai merasakan apa yang aku rasakan, bahwa rumah ini kehilangan kehangatannya. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya masih aku harapkan? Apa aku harus terus bertahan dan berharap dia akan berubah? Atau haruskah aku bicara lebih tegas dengan risiko membuat hubungan kami makin retak? Aku tahu ada cinta di antara kami, tapi cinta saja sepertinya nggak cukup kalau nggak ada usaha untuk memperbaiki. Seringkali, aku berpikir tentang masa depan, apa yang akan terjadi kalau semuanya terus seperti ini. Aku nggak ingin menyerah, tapi jika aku terus dibiarkan merasa seperti ini, mungkin aku yang akhirnya akan kehilangan rasa. Rasa cinta, rasa percaya, dan rasa bahwa kami bisa bertahan. Yang aku inginkan sederhana. Aku hanya ingin dia kembali menjadi bagian dari keluarga ini, bagian dari kehidupan yang dulu kami bangun bersama. Aku ingin kami bisa tertawa lagi, berdebat kecil tentang hal-hal sepele, dan merasakan kehangatan rumah yang sesungguhnya. Tapi kalau semua itu terasa semakin jauh, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa terus menunggu. Sekarang setiap pagi rasanya seperti rutinitas tanpa jiwa. Aku bangun, menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak siap sekolah, lalu bergegas membersihkan rumah. Istriku jarang ada saat-saat seperti ini. Kalau dia di rumah, dia lebih sibuk mempersiapkan penampilannya untuk pertemuan dengan teman-teman sosialitanya daripada sekadar duduk dan menikmati sarapan bersama kami. Ada saat-saat aku ingin berteriak, ingin dia melihat betapa banyak yang aku tanggung sendirian, tapi aku hanya diam menelan semua itu sendiri. Aku tahu mungkin bagi orang lain ini bukan masalah besar. Apa salahnya kalau istri sibuk? Bukankah suami memang harus kerja keras untuk keluarga? Tapi ini lebih dari sekadar siapa yang mengerjakan apa. Ini tentang rasa kehadiran.
Aku merasa sendirian dalam hubungan ini. Meskipun secara teknis kami masih bersama. Ada saat-saat aku merenung di malam hari, bertanya-tanya apa aku terlalu lemah. Apa aku harus lebih sabar lagi? Tapi aku juga manusia. Aku punya batas. Saat aku mulai merasa terjebak dalam peran ini, bukan sebagai suami, tapi lebih sebagai orang yang memikul semuanya tanpa ada yang berbagi, rasanya semakin sulit untuk merasa bahagia. Aku rindu saat-saat di mana kami bisa berbicara dari hati ke hati tanpa ada batasan. Sekarang, setiap kali aku mencoba membuka percakapan serius, dia selalu mengalihkan, seolah masalahku tidak sebesar apa yang dia hadapi di dunianya. Kadang aku berpikir untuk mengambil waktu sendiri keluar sejenak dari semua ini, untuk melihat apakah itu bisa membantuku atau membantunya menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian aku merasa bersalah. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana jika aku pergi, siapa yang akan merawat mereka? Mereka sudah cukup menderita dengan absennya perhatian dari ibu mereka. Aku tidak ingin menambah rasa kehilangan itu dengan kepergianku. Aku bingung, jujur saja. Di satu sisi, aku ingin bertahan memperjuangkan keluarga ini. Di sisi lain, aku mulai merasa terkuras, baik secara fisik maupun emosional. Aku tidak ingin ini berakhir dengan kebencian atau kemarahan. Aku hanya ingin dia melihat apa yang aku rasakan, apa yang anak-anak rasakan. Kami tidak butuh kemewahan atau popularitas, kami hanya butuh kehadirannya. Kehadiran yang tulus dan nyata. Aku masih berharap, meski semakin sulit setiap harinya. Aku tahu dia mungkin tidak akan berbalas dendam dalam semalam, tapi aku butuh tanda, sekecil apapun, bahwa dia masih peduli pada kami. Dan seperti tidak, aku takut suatu hari nanti aku akan kehabisan alasan untuk terus bertahan. Setiap hari rasanya seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Aku terus berharap, meski harapan itu mulai terasa seperti beban yang makin berat. Kadang, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah anak-anak tidur, merenung tentang hidup ini. Apa yang salah? Di mana titik di mana semuanya mulai berubah? Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Yang aku tahu, perlahan-lahan dia semakin jauh dari kami, dan aku semakin tenggelam dalam rutinitas yang seolah-olah tidak ada ujungnya. Aku merindukan istriku, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai teman hidup yang dulu selalu ada di sisiku, yang aku bisa ajak bicara tentang apa saja dari yang penting hingga yang sepele. Sekarang, percakapan kami hanya tentang hal-hal praktis, jadwal anak-anak, tagihan, atau rencana acaranya. Aku tidak ingat kapan terakhir kali kami berbicara tentang perasaan, tentang mimpi-mimpi kami yang dulu. Semua itu seperti terlupakan di tengah kesibukannya mengejar dunia yang aku sendiri tidak mengerti. Yang lebih menyakitkan, aku tahu dia bisa melihat kesedihanku, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Mungkin dia berpikir ini akan berlalu, atau mungkin dia merasa apa yang dia lakukan lebih penting daripada perasaan yang aku simpan. Aku bukan tipe orang yang suka mengeluh, tapi ada saat-saat di mana aku merasa aku sudah melakukan segalanya, namun tetap tidak ada perubahan. Anak-anak mulai semakin sering bertanya tentang ibunya. Kenapa mama selalu pergi? Atau kapan mama bisa main sama kita lagi? Aku hanya bisa menjawab dengan senyum lemah, berusaha menutupi kegelisahanku. Mereka tidak pantas merasakan kehilangan seperti ini. Mereka butuh sosok ibu yang hadir, yang bukan hanya terlihat di foto-foto media sosial, tapi benar-benar ada di samping mereka, mendukung dan mencintai mereka. Aku mulai takut kalau lama-kelamaan mereka akan belajar untuk hidup tanpa perhatian itu. Aku nggak ingin mereka tumbuh dengan rasa kosong karena kehilangan kehadiran ibunya. Tapi aku juga nggak bisa memaksakan sesuatu yang tidak lagi ada. Kalau aku terus bertahan seperti ini, aku khawatir anak-anak akan belajar bahwa inilah bentuk cinta, perjuangan sepihak yang tanpa imbalan. Aku sudah bicara padanya beberapa kali, tapi setiap kali dia selalu berkata bahwa ini semua hanya sementara, bahwa dia sedang membangun sesuatu untuk masa depan kami. Tapi yang aku tanyakan, apa artinya masa depan kalau masa kini diabaikan? Aku merasa jika kami terus seperti ini, pada akhirnya kami akan kehilangan satu sama lain tanpa sadar. Aku masih mencintainya. Itu yang membuat semuanya jadi lebih sulit. Kalau aku tidak peduli, mungkin aku sudah pergi sejak lama. Tapi cinta ini yang membuatku bertahan. Meskipun aku tahu cinta saja tidak cukup kalau tidak ada upaya untuk mempertahankan apa yang kami miliki. Aku butuh lebih dari sekadar janji bahwa semuanya akan menanti. Aku butuh dia hadir sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tapi jika suatu hari aku harus memilih antara bertahan dan melepaskan, aku ingin dia tahu satu hal. Aku sudah berjuang sekuat tenaga.
Aku sudah melakukan segala yang aku bisa untuk menjaga keluarga ini tetap utuh. Namun, aku juga manusia. Jika pada akhirnya aku harus menyerah, itu bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku kehabisan alasan untuk terus berjuang sendirian.